Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Widyo Nugroho dari Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan di pertemuan yang kemarin tentang diagram fasa. Kita kemarin sudah membicarakan tentang diagram fasa yang larut sempurna dalam keadaan cair dan padat, kemudian larut dalam keadaan cair dan tidak larut dalam keadaan padat. Nah, yang ketiga ini adalah kita akan membicarakan masalah diagram fase yang larut dalam keadaan cair tapi larut sebagian dalam keadaan padat. Nah, kalau kita lihat di dalam larut sempurna dalam keadaan cair, larut sebagian dalam keadaan padat, ini ada beberapa jenis karena masing-masing bisa memiliki reaksi yang berbeda. Ada yang pertama adalah yang memiliki reaksi eutektik. Pada diagram fase dengan memiliki reaksi eutektik ini, namanya aja ada reaksi eutektik, maka di situ pasti ada titik yang tempat terjadinya reaksi eutektik. Seperti yang kita lihat di situ ada titik eutektik di sini. Kemudian di situ ada juga batas kelarutan. Nah, kalau yang kemarin belum ada, nah sekarang kita lihat di sini ada batas kelarutan. Nah, batas kelarutan itu di maksimumnya di titik di garis eutektik ini, di temperatur eutektik ini. Kalau kita lihat di sini ada namanya alfa atau A aksen, ini larutan padat solvent A mengandung solut B, di mana kandungan B maksimumnya di titik X. Kemudian kalau yang beta itu berarti ini di daerah sini, itu adalah larutan padat solvent B mengandung solut A, kandungan A maksimum di titik Y ini. Jadi ini kalau reaksinya A plus B itu menjadi A aksen, B aksen. Artinya di sini tidak A dan B lagi, tetapi A aksen dan B aksen. Karena apa? Karena di sini sudah ada kandungan unsur pasangannya. Ya. Contohnya Cu plus Ag itu menjadi alfa plus beta. Artinya alfa beta itu adalah larutan baru campuran. Contoh yang paling sering kita gunakan adalah paduan PBSN dengan diagram PBSN. Mungkin banyak yang sudah tahu bahwa diagram fase PBSN ini adalah paduan PBSN itu kalau Anda sering bermain di elektronik ini adalah T0. Anda lihat T0 itu kalau pada waktu dia belum dipanaskan dia akan lunak, tetapi pada waktu setelah dicairkan dia akan keras. Nah, itu sebetulnya suhunya sangat rendah, itulah di suhu eutektik ini. Di suhu eutektik itulah suhu yang sangat dicari karena dia temperaturnya paling rendah, kemudian hasil dari pemadatan cairannya dia akan menjadi keras. Contohnya di sini, di alloy 1 ini, komposisi paduannya spesifik. Sering dinamakan komposisi eutektik, ini yang sering dicari orang karena temperaturnya paling rendah. Nah, pada waktu di titik ini, kalau kita lihat dari fase cair, dia didinginkan. Nah, di titik ini dia langsung menjadi fase padat, yaitu campuran dari alfa plus beta. Nah, kalau kita lihat di sini, struktur mikronya seperti zebra, seling-seling antara alfa dan beta. Ini skematisnya, ini adalah gambar struktur mikro sebenarnya. Kemudian kalau kita bandingkan ini ya, alfa dan beta di sini, Anda lihat di sini alfa itu kandungannya 19,2% dan beta 97% SN. Nah, di sini ini batasnya di sini. Ini di sini. Ini titik batas kelarutan untuk masing-masing komponen. Sementara kalau kita lihat di alloy 2 atau di paduan yang kedua ini, kalau kita lihat di titik J, ini cairan, kemudian terjadi proses pengintian. Di sini adalah paduan, bukan paduan, campuran antara padatan, yaitu di sini alfa, dan liquid. Kemudian setelah itu padatan akan tumbuh, membesar. Nah, setelah melewati garis eutektik, maka sisa liquid tadi akan berubah menjadi alfa dan beta. Nah, Anda lihat di sini ada alfa yang terbentuk di awal atau alfa proeutektik di sini.
Sementara setelah melewati garis eutektik, Anda lihat seperti zebra seperti yang sebelah kanan ini. Itu adalah salah satu jenis diagram fase yang larut sempurna dalam keadaan cair, larut sebagian dalam keadaan padat dengan reaksi eutektik. Tapi ada juga diagram fase yang larut sebagian dalam keadaan cair, larut sempurna dalam keadaan cair, larut sebagian dalam keadaan padat, tetapi dia ada fase tengah atau terbentuk senyawa. Pada komposisi tertentu dia terbentuk senyawa, sehingga seolah-olah ini ada dua diagram fase, sebelah kiri senyawa dan sebelah kanan senyawa. Nah, maka Anda lihat dia seolah-olah memiliki dua titik eutektik yang berbeda. Kemudian ada lampu diagram fase yang berikutnya, larut sempurna dalam keadaan cair, larut sebagian dalam keadaan padat, tetapi dia memiliki reaksi monotektik. Reaksi monotektik di daerah sini, yaitu dari cair, pada titik ini dia akan berubah menjadi padat dan cairan yang baru. Nah, di sini. Jadi ini reaksi monotektik. Ini contohnya misalkan yang berikutnya, yang keempat, itu adalah larut sempurna dalam keadaan cair, larut sebagian dalam keadaan padat, tetapi dia memiliki reaksi peritektik. Peritektik, kalau kita lihat, ini di titik ini. Jadi dia ini di sini adalah liquid, kemudian berubah menjadi liquid dan beta, karena dia mendekati menyentuh beta. Nah, di titik ini, setelah ke bawah, maka dia akan berubah dari liquid menjadi liquid padat, kemudian ini menjadi padat yang lain. Contohnya adalah misalkan PTAG. Diagram fase PTAG contoh untuk diagram fase yang memiliki reaksi peritektik. Anda lihat di titik ini adalah reaksi peritektik. Jadi kalau didinginkan, maka dari liquid plus alfa menjadi beta. Kemudian yang berikutnya adalah titik eutektoid dan peritektoid. Eutektoid itu berarti mirip dengan eutektik, peritektoid berarti mirip dengan peritektik, tapi dalam kondisi padat. Anda lihat di sini, ini padatan didinginkan menjadi dua padatan baru. Nah, ini berarti eutektoid, kemudian dua padatan didinginkan menjadi padatan yang lain. Ini berarti peritektoid. Jadi kalau kita lihat ringkasannya antara reaksi-reaksi yang ada tadi, ya, misalkan ada reaksi eutektik, ada reaksi eutektoid, ada reaksi peritektik, peritektoid, monotektik, ada sintetik, dan metatektik. Tapi yang banyak digunakan atau yang sering terlihat itu adalah di daerah ini. Eutektik, eutektoid, peritektik, peritektoid. Kalau kita lihat, eutektik apa? Dari liquid kalau didinginkan menjadi dua padat. Nah, ini simbolnya seperti ini. Ini liquid didinginkan menjadi dua padatan, alfa, beta. Sementara kalau eutektoid, kalau didinginkan dari padatan menjadi dua padatan. Kalau tadi dari liquid menjadi dua padatan, ini dari padatan menjadi padatan. Kemudian peritektik itu dari padatan dan liquid menjadi padatan yang baru. Peritektoid dari dua padatan menjadi padatan yang baru. Kemudian ada monotektik, itu dari liquid menjadi liquid dan padatan yang baru. Nah, itu adalah beberapa jenis diagram fase yang larut sempurna dalam keadaan cair dan larut sebagian dalam keadaan padat, tetapi ada beberapa jenis yang memiliki reaksi-reaksi yang berbeda. Seperti tadi saya sampaikan, ada diagram fase yang memiliki reaksi eutektik, eutektoid, peritektik, peritektoid. Nah, nanti kita akan lanjutkan di sesi yang lain, yaitu contoh-contohnya bagaimana itu reaksi-reaksi yang terjadi. Kita akan lanjutkan pada video yang berikutnya. Demikian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.